Oji kalau bener bingung kita Kalau ya. kalau kamu bener malah kita aneh. Aduh. Kenapa bisa gitu? Dan setelah yang terakhir Bagus, untuk bagus, teman-teman dari 10 second. Obuyan, support. Mungkin mau nggak mau mereka butuh satu marksman kalau feeling aku ya. Ya itu mungkin one mungkin. Tapi kalau misalkan mereka nggak pakai marksman, Oh, Marsha. Support, Mas. 3 mage ini akan menarik. Berarti mereka mau bermain harusnya early game mereka harus pegang kalau mereka mau menang. Dari Pokoknya TNS. Kaguranya Koro samping, Obuyan mid, Papa di offlane, Cinamin, Svenea bakal jadi tank. Dan ini dia 10 hero yang sudah disiapkan ya Momochan ya. Yes, dan yang pastinya aku akan bertanya terhadap kalian nih. Ya. Dari draft picknya, kita udah pastilah Indonesia banget yang Indopret. Apakah akan mengubah keputusan kalian tetap untuk mendukung Alter Ego setelah melihat draft pick yang dibawakan sama 10 second? Aku tetap melihat dari draft pick aja aku udah suka sama Alter Ego, jadi aku akan tetap Alter Ego. Oke, Cornet. Oji? Sudah dipastikan Wih. Alter Ego. Yes, dan aku juga Alter Ego. So, 3 dari kita akan langsung mendukung tim Indonesia kita. Hashtag Indopret ini dia, Alter Ego. Wow, dan yang pasti teman-teman ini juga yang lagi menonton ya. Pasti Malah mendukung tahan Alter temen Ego. gua nih. Kan cuma bilang good. Bagus artinya kan. Bagus. Iya, that's Kita right. memilih Oji. Indonesia Alter Ego udah mulai dari Indonesia dan juga dari traffic yang good. Iya betul. Oji mau jadi kayak bahasa Inggris sekarang. Good. Season 7. Tapi tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke dalam game yang pertama antara 10 second dan juga Alter Ego yang akan dipandu oleh Momochan sebagai analis dan juga ada caster kita yang kece hari ini, Ranger Emas. Dan juga Cornet dan kita berdua adalah Cornet Mas featuring Momochan. Yes. Aku sampai lupa singkatan kalian loh. Oh, tadi kamu bilang Ranger Mas tuh dikira udah keren Mas. Iya. Dan Maaf juga ya. Cornet makanya. Kalian harus sering-sering ya di sini ya. Ya, apa-apa. Oke, ini cukup menarik. Wih, Sally Boy yang mengamankan red buff terlebih dahulu menuju ke arah Little Wanderer. Ini Yes. sama-sama pergerakan mirip-mirip bedanya. Dari Harley-nya dia lebih ke arah blue buff. Dan Oke. dia sendirian. Sedangkan dari jauh head-nya Leo Murphy. Ini agak berbeda ya. Dia agak senakal game-game sebelumnya. Nah, lagi-lagi bermain kepatihan. Oh, Karena- ditambah lagi ini adalah kesempatan yang mungkin harus dipertaruhkan cukup banyak dan kalau dia mengambil gambling seperti game Gimana, Cimomo? Iya, ini bisa bilang kayak ya udah do or die di match ini gitu. Kita nggak boleh sampai bikin kesalahan. Tapi Leo Murphy udah flicker. Kayaknya agak sedikit misklik tadi di sana. Salah prediksi dari pergerakan ininya ya, Sefnia-nya ya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kena, menurut aku Sefnia masih bisa survive karena dia pakai spell purify, jadi dia tidak akan bisa di-ejector. Dan untungnya juga tadi Sefnia dia tidak panik untuk memencet tombol purify-nya karena agak sedikit sayang 90 detik yang akan dia keluarkan. Dan di situ sepertinya salah prediksi dari Leo Murphy hampir saja membuat dapetin first blood. Tapi di sisi lain lihat, udah ada 4 player dari tim TNS Gaming Frost yang udah bersiap di arah jungle dari Alter Ego. Ini bahaya banget. Kalau misalnya mapnya nggak dibuka sama Leo Murphy, dia lagi fokus di arah bottom lane. Ini bakal jadi pertukaran yang kurang cukup adil kalau mereka berhasil mendapatkan Sally Boy di sana, Bu Cornet. Ini cukup menarik sih ya. Yang dilakukan oleh TNS Gaming Pro sebenarnya adalah zoning kepada turtle-nya. Di sebelum menit 2 loh, mereka sudah zoning, udah cari posisi. Dan kebetulan Obuyannya juga sudah level 4. Ini dia yang ditakutkan sebenarnya. First blood yang sangat amat baik dilakukan oleh tim dari TNS Gaming Pro. Kombonya masuk, Deadly Magic-nya masuk, dan juga ultimate dari Obuyannya kena semua. Sudah aku prediksi di sana karena udah ada 4 player di sana dan mereka melihat Leo Murphy di arah bottom lane. Itu adalah kesempatan yang besar ketika mereka mau nge-pick seorang Sally Boy tanpa ada pengawalan ketat. Dan di Tidak ada sini yang open vision. gak ada yang open vision. Bahkan di sini kalau misalnya mereka mau head to head dengan adanya Cassius, mereka nggak bakal takut. Cassius itu bukan support match seperti Valir, bukan support match seperti Pasha, Jungle yang bisa ngusir dengan cepat. Tapi dari top lane, lihat hampir tergetok benda tubuh, tapi ternyata memilih untuk mundur dan masih berhasil untuk mundur kali ini. Kerugian untuk Alter Ego Barisoke, mereka masih memiliki kesempatan di waktu nanti. Oke, ini seperti aku bilang TNS Gaming Pro sangat mempunyai kelebihan dari segi draft di early game-nya. Apalagi mereka punya 3 total match-nya. Ini Kagura belum ikutan team fight, tapi hanya ada Parsha dan juga Harley. Itu udah sangat mengganggu untuk pemain Alter Ego. Apalagi combo dari Harley-nya ketika Deadly Magic-nya sudah masuk dikomboin dengan Parsha yang punya jarak yang cukup jauh. Tapi lihat di arah top lane-nya, mungkin ada ganking yang akan dilakukan atau justru malah dari WW-nya, dari Yame melepas turret pertama di bawah menit 5 loh. Bukan Masih ada hanya- gold turret protection sebenarnya. Bukan hanya itu aja, lihat dari
kupanya sendiri, dia mau coba untuk fokus dan ternyata pas saya banget coba dihajar di sana. Seliboy belum mau masuk, masih sabar menjadi baik keras berapa satu momen tambah dari Yam. Leomorph karena Deadly Magic tapi ternyata Seliboy free banget tergaruk. Lihat serigala terakhir mengamuk dan Cina harus tumbang. Alter Ego double kill didapatkan oleh seorang yang nambahkan. Looking for triple kill, apakah berhasil diamankan? Dia masih mau coba masuk lebih dan di sisi. Alter Ego 4 poin langsung di arah mid lane Bung Cornet. Itu bisa dibilang ya, tadi yang bagus banget. Dia misahin tim fight-nya ketika Sina mencoba untuk masuk sebenarnya. Tapi bisa dibilang kayak dia pisahin ke arah depan sehingga membuat teman-teman dari tim 10 second itu nggak punya damage yang cukup. Force di arah bottom lane dilempar begitu saja dan terkena stun. Tidak bisa belikan, tidak bisa cover one more hit dan langsung ada tas dari Leomorph. Langsung di comment begitu saja. Koro yang nggak bisa bertahan di arah bottom lane. Ini nih bisa dibilang TNS Gaming Frost benar-benar melakukan kesalahan yang luar biasa. Dia mengambil atau menculik Seliboy, teman-temannya langsung mengamuk dan bahkan langsung 5 poin diamankan oleh Alter Ego kali ini. Meanwhile dari top lane masih baku hantam 1-1. Leomorph akhirnya ngebuka vision dan nggak mau jauh-jauh dari Seliboy lagi. Biarkan Cassius yang mendekati seorang Pai, sedangkan dari jauh headnya atau Leomorph bakal buka vision selalu untuk seorang Seliboy. Ini memocet 9 detik lagi Turtle. Ini kayaknya udah mulai sama-sama sadar. Udah pasti rotasi ya, ini udah dengan adanya total yang lebih cepat, mereka memaksakan sebenarnya semua tim sekarang untuk bermain lebih cepat untuk rotasi itu. Kombonya dengan Magic strike dan tidak bisa bertahan. Ada Kagura juga tapi lihat tira belakangnya. Dipaksa. Ada Jerry Boy, One More Hit mencoba untuk masuk ke arah safe-nya tapi tidak sampai. Dan bahkan dari WW-nya, dari Yamnya, One More Hit juga Seliboy masih dilindungi dengan sangat baik dari seorang Pai. Masih bisa untung di sini kondisinya. 2 orang dari TNS Gaming Frost ditumbangkan dan hanya 1 Leomorph-nya saja dari Alter Ego. Ini sebenarnya bakal menjadi distraction yang cukup berat sih buat 10 second, di mana sebenarnya Alter Ego punya 2 damage dealer yaitu Pai dan juga Seliboy. So mereka harus memilih antara satu. Ketika mereka fokus terhadap satu, dia satunya cukup free. Oke, Harley di arah top lane bakal coba dikejar tapi kali Deadly Magic-nya kayaknya nggak terlalu impact. Masih terkesan cukup geli. Bahkan Cina di sana bakal coba dipaksa Cassius untuk mundur. 2 player dari tim TNS Gaming Frost bakal coba untuk membuka vision lagi dan ini agak sedikit bisa dibilang tricky untuk TNS Gaming Frost ya. Mereka memang fokus ke arah Seliboy, lihat. Dari trapnya semua berada di arah top lane, gak ada sama sekali yang untuk di arah bottom lane. Dan bakal coba dipaksa Seliboy terlalu jauh, gak ada retribution dan Turtle diamankan oleh TNS Gaming Frost. Seliboy-nya di arah mid lane juga harus ditumbangkan. Dia bisa mendapatkan Turtle yang kedua. Dan Seliboy-nya harus ditumbangkan di arah mid lane. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya, untungnya tadi Yam bisa untuk dapetin 1 turret, bahkan coba untuk langsung force, coba untuk mengganggu buff-nya. Diamankan oleh Leon Turtle dan bahkan kita lihat di sana Yam, WW berhasil mendapatkan 1 poin kill ya Murphy, dilempar injector masih ada free dan masih bisa survive. Wow, ini luar biasa, walaupun di atasnya Pai-nya juga harus ditumbangkan. Pai udah gak bisa bergerak lagi, Cassius mencoba untuk membantu. Papa udah terkena damage cukup sakit dari seorang Cassius. Bakal coba dihajar. Dor! Tabrakan benda tumpul dari seorang Cassius. Hanya mengusir Papa Nggak apa-apa. Besok gue benda tajam, santai aja bos. Jangan dong. Oke, Fair Strike, kombonya connect, One More Hit, Cassius nggak bisa bertahan walaupun ada absorb damage yang dia dapatkan dari skill 2-nya, tapi dia nggak bisa ya. Udah benar-benar Opion ini dari tadi Fair Strike-nya on point banget sih. Dia memprediksi gerakan-gerakan dari Alter Ego. Yes, benar, bukan hanya itu aja. Lihat, Leomorph juga udah siap di arah purple buff, sedangkan Seliboy udah punya Windtalker kali ini. Yam cukup free, cukup kaya harusnya. Yam dengan level 9-nya dia bakal lebih hemat. Dan kali ini Leomorph langsung coba untuk kabur, dilempar ke arah belakang, mencoba di cover oleh seorangnya, tapi Deadly Magic dan Pokat juga mulai connect karena Leomorph. Yam cincang-cincang di dinding, Yam rem dengan Sinanya tergaruk, gak bisa kabur. Safety-nya bakal menjadi korban kedua dan ternyata asap bol untuk seorang Yam, bukan sembarang Yam dari bottom lane. Yes, Yam menunjukkan permainan yang luar biasa di game kali ini, mencoba untuk maju lagi karena depan papanya terkena pasif dari seorang Yuzong, masih bisa survive dan masih bisa kabur ke arah belakang. Si bak birunya harus direlakan lagi dan lagi. Bahkan bonus turret juga di arah tengah diamankan oleh Alter Ego Itu Esports. kerugian banyak banget sih buat 10 second. Mereka cuma bisa numbangin Leomorph, tapi harus dibayarkan sama Sina. Dan bahkan bisa dibilang kayak mereka kehilangan objektif turret juga. Wow, Di area bawah juga bahkan. turret
bentar lagi bakal ke arah Turtle, harusnya ke arah Turtle, atau mereka mau lihat Turtle berubah jadi Lord, nggak ada yang tahu juga. Ini bisa Kenapa? Kenapa, sorry? Bakal harusnya di zoning sama TNS Gaming Pros dong. Mereka udah semua rotasi ke atas, bocah. Leo Murphy udah terkena Deadly Magic, tapi harusnya ini udah free banget. Sally Boy flanking ke arah belakang bersama dengan orangnya. Bakal coba dipotong dan lihat langsung datang aja namun ini gak monster kill. Looking for triple kill dari seorang yang bahkan bapak-bapak yang sama di belakang gak bisa bertahan. Nobi yang harus mundur bersama dengan Koro. Dua player yang tersisa tertukar dengan Leo Murphy. Masih worth it for Corner. Gila. Ini ngingetin aku sama permainannya Ahmad loh. Mirip-mirip kayak si Yam selalu, kayak Ahmad kan selalu ngincer dari sisi yang bener-bener gak ketahuan sama musuhnya kan. Ini sih Yam udah gendut banget ya. Dengan Udah. 7 point kill. Dengan dia juga pakai emblem fighter, pemilihan emblem yang sangat baik juga dari Yam. Harusnya dengan item-item yang didapatkan, dia bakal tebel banget dan itulah kenapa dia juga pede banget tadi masuk Iya. bener-bener kombonya. Sama Sally Boy lagi. Itu ya cuma butuh Sally Boy. Itu baru Free Sally Boy hit aja. sama si Yam. Yam ya. Yam doang. Udah hilang semua. Itu baru empat butut orang. satu loh. Butut satu dong, Fred langsung hilang tiga Gimana sama darahnya. apa itu kalau ada Blazing Dead? Alter Ego emang nggak sih kalau mereka ini bisa dibilang agak sedikit sulit untuk buka vision kan, dengan adanya Cassius yang mungkin supportnya bakal stay di belakang, sedangkan yang bisa ngacak-ngacak belakang cuma Leo Murphy dan Sally Boy, bahkan bersama Pai bisa dibilang cuma bisa free hit aja, free positioning. Wah, kayaknya Ternyata. terlalu offside lagi dan Jadi lagi di baik. Bung Cornet dan Wah, ternyata di sendirian sini datang. berhasil diamankan dengan cukup gampang Tas, oleh Cassius. Oh, iya. Leo Murphy. Ini dia Leo Murphy yang Cordet kenal. Dia mulai memancing, mulai zoning, kasih stiker Udil yang lagi jumatan, ada Yam yang mulai terbang juga karena belakang Sinanya, Koronya, tapi dari Mijik karena Leo Murphy yang tidak merasa apa-apa, dan langsung diajar lagi legendary oleh seorang Wewe Yam. Luar biasa. Gak peduli apapun yang terjadi, Yam ke arah belakang langsung berhasil mendapatkan dua poin untuk Alter Ego maksudnya. Dan di arah mid lane ini adalah Lord yang cukup bebas. Pengawalan tidak terlalu ketat dari tim TNS Gaming Frost karena mereka kehilangan seorang Obuyan yang mempunyai high ground yang defense cukup tinggi. Betul, tapi sepertinya masih keburu sih dari 10 second kalau bisa dibilang, jadi masih harus berhati-hati, mungkin bisa dipaksa untuk 3 lane di push sekaligus. Masalahnya Rem gak ada naga sih, ini agak sedikit, tapi di arah atas Iya. bisa didapatkan harusnya. Ya, Leo Murphy sudah di depan, belum ada ejector, belum dilempar, ada combo juga dengan flickernya, lebih milih untuk menarik pelan-pelan. Tidak mau terburu-buru kalau kata Ranger Emas. Dan juga tadi pemilihan item Pai sih aku melihat kayaknya ada efek-efek Athena Shield. Betul, ada Athena di sana. Oh my god, Yam ke arah belakang langsung membuka itu untuk memastikan dapat 1-2 inhibitor lagi. Yam masih mau lebih diusir, tapi Yam ternyata di sini harus kehilangan poin. Celengannya pecah dan ditukar dengan 1 buah inhibitor tarik ke corner. Dia harus ngelakuin itu sih, kalau enggak mereka nggak bisa dapetin turret bawah. Yes, that's right. Bener-bener yang dilakuin Yam itu mukul undurnya, apalagi Parsianya sih. Yang dilakukan, ini main jobnya Yam ini menurut Cornet pribadi, dia cuma bikin dari Parsianya nggak bisa ulti dengan tenang. Bener-bener selalu digangguin ketika Free Strike sudah di pop up. Mau nggak mau harus berubah jadi burung atau justru malah purify dan kabur ke arah belakang. Bahkan bisa dibilang dengan pergerakan Yam yang sebenarnya di early ngacak-ngacak ke arah Sina, itu membuat Sinanya sekarang jauh banget levelnya daripada Sally Boy dan juga Pai. Baru level 11, sehingga bisa dibilang kayak dari networknya pasti unggul jauh buat teman-teman dari Alter Ego. Lihat, bener kan? 4.000 dibandingkan sama Sally Boy yang 9.000 sekarang. Athena semua tuh lihat tuh, kecuali Cassius. Iya, udah ada Athena juga Pai sendiri, sedangkan dari Sina baru jadi Clock of Destiny aja. Corrosion ya si Pai. Dari Info ini pada respect semua. Maju ke arah depan, dilempar ejector, tapi kita di sini masih ada backup dari Infonya dan Yam lagi-lagi di arah iya, belakang, Yamnya tiba-tiba tuh. datang langsung Luar menghajar biasa. semuanya. Yam, one more hit, tapi ternyata Wah, Pai yang gila. mendapatkan double kill di sana. Yam masih menjadi 5 di depan, terkena stun, tapi masih bisa untuk defend di arah base-nya. 10S Gaming Cross diusir mundur. Koro. Mengamuk, tapi kali ini dari seorang yang dengan 10 poin kalian diamankan. Super mini darah top lane udah mulai masuk. Ini bakal menjadi bencana untuk tim TNS Gaming Wah. Pro. Killing free dapatkan seorang Sally Boy, The Miracle Boy, dan bahkan di mid lane-nya Di commit nih. free banget. Bakal Diajar. dapat komit dan Di wipe Papa out. S Papa. Di wipe Bakal out. ditumbangkan dan wipe out untuk tim TNS Gaming Pro. Alter Ego mengamankan game yang pertama. 1 game lagi untuk menyusul pelan-pelan dan menuju ke arah Grand Final Alter Ego Indo Pride.